3, 2, 1. Dewan Juri Utama, perdebatan ini adalah perdebatan yang mengkomparasikan apakah dengan kita berperan sebagai predik akan memusnahkan amplop tersebut atau akan tetap untuk membukanya ketika kita melihat bagaimana situasi dari predik ini yang merayakan ulang tahunnya Dewan Juri Utama. Baik, mari kita lihat bagaimana tim oposisi harus membuktikan kepada kita. Yang pertama, mengapa ketika predik ini akan membuka amplop tersebut, hidup seorang remaja ini atau hidup seorang predik ini akan baik-baik saja pada akhirnya secara internal ataupun eksternal. Kedua, Fredrik tidak akan merasakan kesedihan, tekanan, dan keterpurukan sama sekali ketika misalnya dia mengetahui hari kematiannya ataupun waktu kematian dan di mana kematian dari Fredrik ini pada akhirnya. Namun, beban bukti yang kami berikan kepada Anda tidak dijelaskan secara detail, di mana pembicara dari Jessica hingga Harman tidak menjelaskan secara detail, bahkan Harman hanya mendetailkan bagaimana argumentasi yang diberikan oleh Jessica dari awal Dewan Juri Utama. Sehingga mari kita telusuri bagaimana karakterisasi yang dibawakan oleh tim oposisi. Pertama, mereka asumsi bahwa karakterisasi dari Fredrik ini adalah mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi. Oke, kami menyetujui adanya karakterisasi ini. Namun, apakah ketika Anda memiliki rasa penasaran yang tinggi, Anda rela untuk mengorbankan kebahagiaan pesta Anda akan mengorbankan mimpi-mimpi yang Anda sudah bangun sejak kecil? Tidak, bukan? Lihat bagaimana Fredrik ini merupakan remaja menengah, di mana dia sudah mengetahui ketika misalnya dia membuka adanya amplop ini, dia akan rela untuk mengorbankan segala sesuatu yang sudah dia bangun dari awal. Sehingga kami yakini hal ini tidak akan bisa terjadi di sisi kami, karena kami bisa untuk menciptakan sebuah benefit sosial yang lebih besar lagi di sisi kami yang akan saya jelaskan dalam perdebatan kita pada kali ini. Baik, mari kita komparasikan bagaimana karakterisasi yang kami berikan pada perdebatan kali ini. Pertama, kami memang karakterisasi Fredrik ini adalah remaja yang masih ingin merasakan dunia saat ini, di mana kedua, dia masih ingin untuk bermain, bahkan untuk mencapai cita-cita dan mimpi-mimpi yang sudah dibangun, bukan? Ketiga, banyak sekali mimpi yang sudah dibangun dari kecil oleh Fredrik ini sendiri. Keempat, dia masih mencari jati diri dari pengembangan psikologi yang dimiliki, bukan? Ataupun yang kelima, sebagai manusia, Fredrik ini juga memiliki libido sebagai manusia. Di mana dia akan selalu untuk mencoba hal-hal yang akan menyenangkan diri mereka sendiri. Sehingga ketika kita melihat karakterisasi ini dari Fredrik ini akan harmful pada akhirnya ketika Fredrik ini membuka amplop yang berisi kematian ataupun kapan Fredrik ini akan mati pada akhirnya. Oke, mungkin skenario terbaik di sisi oposisi adalah mereka akan mengatakan bahwa ini akan menghindari adanya kematian dari si Fredrik ini ketika misalnya dia mengetahui hari dan kapan dari Fredrik ini mati. Sadarilah, hal tersebut tidak akan tidak akan merubah apa-apa, bukan? Sadarilah bahwa konteks saat ini pun akan sudah tertera bahwa amplop ini adalah suatu hal yang sudah pasti benar, bukan? Sehingga sekeras apapun Anda ingin merubah, Anda akan tetap saja mati pada waktu yang sudah ditentukan. Sadarilah ketika Anda sedang melarikan diri dari dan selalu menghindari dikarenakan adanya trauma atau ketakutan yang dimiliki, pada akhirnya Anda akan selalu hidup dalam tekanan dan traumatis sendiri, bukan? Dan mengapa hal ini penting? Dan mengapa kebahagiaan ini penting bagi Fredrik? Kami yakini hal ini penting karena sadarilah dia adalah seorang remaja yang berusia 17 tahun. Lihat bagaimana usia 17 tahun adalah masa Anda untuk mencari jati diri. Tim oposisi sangat asumtif ketika kemudian Anda akan melakukan hal-hal yang positif saja ketika Anda mengetahui waktu Anda meninggal. Justru rasa penasaran yang ada di sisi Anda sangatlah buruk terjadi di sisi oposisi. Ketika kemudian Anda mengetahui waktu Anda dan sampai mana Anda sebagai manusia akan hidup, Anda akan mencoba mencari semua libidonya. Dan ini buruk bagi semua anak remaja usia 17 tahun, kan? Di mana kami meyakini bahwa mereka akan menjalani hal-hal tersebut dengan tekanan dan mereka tidak akan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Sekalipun di skenario terburuk oposisi justru akan ada kenakalan remaja tersebut akan berpotensi besar terjadi di sisi mereka. Mengapa? Oposisi yang mengatakan pada akhirnya hal ini akan dinormalisasi oleh remaja 17 tahun karena semua dari mereka harus merasakan hal tersebut. Lihat bagaimana tim oposisi menjelaskan kepada kita bahwa di sisi kami akan terjadi kenakalan remaja karena mereka tidak mengetahui dan sebagainya. Namun hal tersebut akan terjadi lebih besar di sisi mereka, di mana mereka ketika sudah mengetahui bagaimana waktu dan tempat di mana mereka akan mengingat, mereka akan selalu ingin menikmati kehidupan dunia ini, sehingga mereka akan selalu mencoba segala hal pun dan menormalisasi segala hal pun, sehingga kenakalan remaja akan terjadi di sisi oposisi. Klarifikasi Dewan Juri Utama. Pertama, tim oposisi sangatlah mengambil karakterisasi yang asumtif, di mana mereka membayangkan bahwa semua manusia, bahkan remaja usia 17 tahun ini adalah orang-orang positif stabil. Padahal orang dewasa juga terkadang menyelesaikan masalahnya dengan tidak benar, kan? Terbukti banyak orang-orang dewasa yang melakukan pelarian diri dengan narkoba ataupun berselingkuh hingga berkali sama istrinya. Ini membuktikan seharusnya kedua tim mengambil dua skenario dan ini sudah jelas berlapis-lapis kami jelaskan. Kedua, mereka tidak sama sekali ada pengamatan kasus yang jelas. Dia Jessica hanya memberikan analogi, bahkan Fredrik akan progresif karena sisa usianya. Namun di pembicara kedua mereka hanya menjelaskan bahwa ini tidak akan ada penyesalan di sisi mereka. Sadarilah penyesalan justru terjadi di sisi mereka ketika mereka menyadari bahwa
bahwa hal tujuan mereka tidak akan tercapai. Mereka mengatakan kami harus memitigasi penyesalan kepada Rick. Kami merasa penyesalan tidak akan terjadi di sisi kami, di mana sisi kami menjalani kehidupan seperti biasa dan tidak akan menyesal ketika orang tersebut sudah meninggal bukan. Dan ataupun yang ketiga, mereka sangat asumtif jika mengatakan ketika kesedihan atau ketahuan verdict mengetahui maka dia akan melakukan hal-hal yang membuat dia bahagia. Padahal kami sudah mengatakan bahwa pemikiran tersebut akan terus menghantui verdict ini bukan. Terlebih lagi remaja sekarang salah mengglorifikasi adanya kesehatan mental dan pada akhirnya malah akan semakin memperbarah kondisi verdict ini. Pada akhirnya ketika dia membaca hal-hal yang akan memburuk kondisinya seperti komentar buruk tentang kematiannya dan lain-lainnya. Dan keempat, tim oposisi berasumsi bahwa ketika misalnya Freddy mengalami adanya masalah ketika dia trauma dengan adanya berita-berita tentang kematian dia dan sebagainya, masih ada keluarga dan teman-teman. Namun kami yakini, apakah keluarga Anda akan selalu bersama Anda? Apakah teman Anda akan selalu bersama Anda? Tidak, bukan. Dimana kami yakini, ketika misalnya mereka sudah mendapatkan amplop tersebut di hari kematiannya, pada akhirnya orang-orang akan memiliki waktu dan tempat kematian yang berbeda-beda, bukan? Sehingga kita tidak bisa untuk menyamaratakan bagaimana orang-orang ini akan memiliki waktu dan tempat kematian yang sama, bukan? Jika pada akhirnya Anda tidak akan selalu bisa bergantung pada keluarga Anda tidak akan selalu bergantung pada teman Anda pada akhirnya. Sehingga argumentasi yang diberikan oleh tim pemerintah sangatlah tidak benar sama sekali. Apa asumsi dasar dari pemerintah? Pertama, mereka berasumsi bahwa Fredrik ini tidak apa-apa apabila mengetahui kapan kematiannya. Kedua, Fredrik akan mencapai mimpi-mimpinya. Namun dari awal kami sudah menjatuhkan asumsi dasar ini yang sudah disangka oleh Eli dan juga oleh Nisa pada akhirnya, bukan? Dan apa ketakutan terbesar dari pemerintah? Mereka takut bahwa akan ada rasa penasaran hingga tertekan karena tidak membuka adanya amplop ini. Namun kami sudah menyenggol hal ini di awal pembicaraan kami. Apa kesalahan terbesar dari tim pemerintah? Mereka sangatlah asumtif ketika mereka menjelaskan, ketika Fredrik ini membuka amplop, maka remaja ini akan lebih menghargai waktu, bahkan produktivitas yang baik. Namun hal ini sangat asumtif, bahkan simplistik di mana tidak ada pembuktian yang jelas di sisi mereka. Di mana kami yakini bahwa produktivitas di sisi mereka tidak akan baik, bukan? Di mana mereka hanya menekan diri mereka untuk dapat menyelesaikan semua mimpi-mimpi yang mereka punya. Di mana ketika mereka mengetahui bagaimana waktu ketika mereka meninggal, mereka akan menekan diri mereka, bahkan mereka tidak akan bisa menikmati waktu masa remaja ataupun hidup mereka di dunia ini. Oleh karena itu kami sebagai tim pemerintah berhak menang perdebatan kita kali ini. Terima kasih.